Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi analisis jalur poin D, yaitu analisis jalur berganda dengan variabel intervening. Untuk melakukan pengujian hipotesis pada analisis jalur dengan variabel intervening dengan menggunakan contoh desain penelitian berikut ini. Contoh 14.2. Sebuah penelitian dengan judul Pengaruh Kemampuan Manajerial dan Kemampuan Berkomunikasi Kepala Sekolah serta Ketersediaan Prasarana terhadap Kinerja Guru. Penelitian ini terdiri dari dua variabel eksogen, yaitu X1 atau kemampuan manajerial dan X2 atau kemampuan berkomunikasi, serta satu variabel intervening, gaya kepemimpinan atau Z, dan satu variabel endogen, Y atau kinerja guru. Data penelitian pada 4 variabel dapat dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan judul di atas, maka gambar atau model analisis jalur yang digunakan sebagai berikut. Dari judul pengaruh kemampuan manajerial, kemampuan berkomunikasi, dan ketersediaan prasarana terhadap kinerja guru dengan gambar analisis jalur di atas, ada 3 model struktur jalur yang akan diuji hipotesisnya, yaitu 1. Model struktural 1. Pada model struktural 1, variabel yang akan diuji hipotesisnya adalah variabel kemampuan manajerial dan kemampuan berkomunikasi. Gambar jalur dapat dilihat di bawah ini. 2. Model struktural 2. Pada model struktural 2 terdiri dari variabel eksogen, kemampuan manajerial atau X1, kemampuan berkomunikasi atau X2, kemampuan variabel ketersediaan prasarana atau Z dengan gambar jalur sebagai berikut. 3. Model struktural 3. Pada model struktural 3 terdiri dari variabel eksogen, kemampuan manajerial X1, kemampuan berkomunikasi X2 dengan variabel ketersediaan prasarana Z terhadap variabel kinerja guru atau Z dengan gambar jalur sebagai berikut. Prosedur analisis hipotesis penelitian dengan menggunakan analisis jalur sebagai berikut. Menentukan hipotesis penelitian. Berdasarkan model struktur di atas, dapat disusun 6 buah hipotesis sebagai berikut. A. Hipotesis antara variabel X1 dan X2. H0-nya sama dengan tidak ada pengaruh positif secara langsung kemampuan manajerial dan kemampuan berkomunikasi. H1-nya sama dengan ada pengaruh positif secara langsung kemampuan manajerial dan kemampuan berkomunikasi. Hipotesis statistiknya adalah H0,2 Y21 kurang dari sama dengan 0. H1 sama dengan Y21 lebih dari 0. B. Hipotesis antara variabel X1 dan X3. H0 sama dengan tidak ada pengaruh positif secara langsung kemampuan manajerial dan gaya kepemimpinan. H1-nya sama dengan ada pengaruh positif secara langsung kemampuan manajerial dan gaya kepemimpinan. Hipotesis statistiknya H0,2 Y31 kurang dari sama dengan 0. H1-nya sama dengan Y31 lebih dari 0. C. Hipotesis antara variabel X2 dan X3. H0-nya tidak ada pengaruh positif secara langsung kemampuan berkomunikasi dan gaya kepemimpinan. H1-nya ada pengaruh positif secara langsung kemampuan berkomunikasi dan gaya kepemimpinan. Hipotesis statistiknya H0,2 Y32 kurang dari sama dengan 0. H1-nya 2 Y32 lebih dari 0. D. Hipotesis antara variabel X1 dan Y. H0-nya sama dengan tidak ada pengaruh positif secara langsung kemampuan manajerial dan kinerja guru. H1-nya sama dengan ada pengaruh positif secara langsung kemampuan manajerial dan kinerja guru. Hipotesis statistiknya adalah H0,2 Y1 kurang dari sama dengan 0. H1-nya 2 Y1 lebih dari 0. E. Hipotesis antara variabel X2 dan Y.
H0-nya sama dengan tidak ada pengaruh positif secara langsung, kemampuan berkomunikasi, dan kinerja guru. H1-nya sama dengan ada pengaruh positif secara langsung, kemampuan berkomunikasi, dan kinerja guru. Hipotesis statistiknya tidak 2, H0 tidak 2, Y2 kurang dari sama dengan 0. H1 tidak 2, Y2 lebih dari 0. F. Hipotesis antara variabel X3 dan Y. H0-nya sama dengan tidak ada pengaruh positif secara langsung, gaya kepemimpinan, dan kinerja guru. H1-nya sama dengan ada pengaruh positif secara langsung, gaya kepemimpinan, dan kinerja guru. Hipotesis statistiknya adalah H0 tidak 2, Y3 kurang dari sama dengan 0. H1-nya tidak 2, Y3 lebih dari 0. Langkah selanjutnya yaitu mencari harga X1, X2, Y, X1 kuadrat, X2 kuadrat, Y kuadrat, X1Y, X2Y, X3Y, dan XY. Berdasarkan data pada tabel 14.3 diperoleh harga sebagai berikut. Sigma X1 sama dengan 266, Sigma X2 sama dengan 247, Sigma X3 sama dengan 250, Sigma Y sama dengan 282, Sigma X1 kuadrat sama dengan 422, Sigma X2 kuadrat sama dengan 381, Sigma X3 kuadrat sama dengan 389, Sigma Y kuadrat sama dengan 4684, Sigma X1Y sama dengan 434, Sigma X2Y sama dengan 4168, Sigma X3Y sama dengan 4155, Sigma X1 X2 sama dengan 383, Sigma X1 X3 sama dengan 3916, Sigma X2 X3 sama dengan 3721. Langkah yang ketiga yaitu menentukan koefisien korelasi antar variabel. A. Koefisien korelasi X1 dan X2. R12 sama dengan N dikali Sigma X1 X2 dikurangi Sigma X1 dikali Sigma X2 dibagi akar dari N dikali Sigma X1 kuadrat dikurangi Sigma X1 kuadrat dikali N dikali Sigma X2 kuadrat dikurangi Sigma X2 kuadrat. R12 sama dengan 20 dikali 3831 dikurangi 266 dikali 247 dibagi akar dari 20 dikali 4220 dikurangi 266 pangkat 2 dikali 20 dikali 3815 dikurangi 247 kuadrat. R12 sama dengan 10918 dibagi 14444,04 sama dengan hasilnya adalah 0,758. Untuk koefisien korelasi X1 dan X3, X2 dan X3, X1 dan Y, X2 dan Y, X3 dan Y dapat dilihat pada PPT selanjutnya. Langkah yang keempat yaitu berdasarkan perhitungan di atas tabel matrik korelasi, yaitu kalian dapat melihat sendiri pada tabel perhitungan setelah mencari korelasi antara dua variabel. Yang selanjutnya langkah kelima yaitu menentukan koefisien jalur pada masing-masing struktur jalur dengan menggunakan persamaan. Persamaannya kalian dapat lihat di PPT. Langsung saja kita ke poin A, yaitu mencari koefisien determinasi jalur pada struktural 1. Koefisien determinasi jalur pada struktural 1 dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Epsilon sama dengan 1 dikurangi R12 kuadrat dikali 100%. Epsilon sama dengan 1 dikurangi 0,756 kuadrat sama dengan 0,4285 dikali 100%. Hasilnya adalah 42,85%. Angka 42,85% menunjukkan besarnya faktor lain dalam model di luar dari kedua variabel di atas.
Dengan kata lain, variabel tingkat kemampuan manajerial dan diterangkan melalui variabel kemampuan berkomunikasi adalah sebesar 57,15%, sedangkan pengaruh sebesar 42,85% disebabkan oleh variabel-variabel lain di luar dari variabel yang diteliti. B. Koefisien determinasi jalur pada struktural 2. Koefisien determinasi jalur pada struktural 2 dengan menggunakan perhitungan matriks inverse, yaitu R1 sama dengan 1 Rx1x2 Rx1x2 1 dikali P31 dikali P32, di mana R1 sama dengan 1 0,756 0,756 1 dikali 0,815 0,825, sehingga matriks inverse-nya adalah R1 pangkat min 1 sama dengan 1 dibagi AD min BC dikali A min B min C D dikali P31 P32. R1 min 1 sama dengan 1 dibagi 1 dikurangi 0,5715 dikali 1 dikurang min 0,756 min 0,756 1 dikali 0,815 0,825. R1 pangkat min 1 sama dengan 1 dibagi 0,4285 dikali 1 min 0,756 min 0,756 1 dikali 0,815 0,825. R1 pangkat min 1 sama dengan 2,334 min 1,764 min 1,764 2,334 dikali 0,815 0,825. R1 pangkat min 1 sama dengan 0,447 0,448. Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh harga P31 0,447 dan P32 0,487. Koefisien determinan untuk jalur 2 adalah R312 kuadrat sama dengan R13 dikali P31 ditambah R23 dikali P32. R312 kuadrat sama dengan 0,815 dikali 0,447 ditambah 0,825 dikali 0,488. Hasilnya adalah 0,7669. Sedangkan untuk mencari variabel residu, yaitu epsilon sama dengan 1 dikurangi R312 kuadrat dikali 100%. Epsilon sama dengan 1 dikurangi 0,7669 dikali 100%. Hasilnya adalah 23,31%. Angka 23,31% menunjukkan besarnya faktor lain dalam model di luar dari ketiga variabel di atas. Dengan kata lain, variabilitas tingkat kemampuan manajerial dengan variabilitas kemampuan berkomunikasi yang dapat diterangkan dengan gaya kepemimpinan adalah sebesar 23,31%, sedangkan pengaruh sebesar 76,69% disebabkan oleh variabel-variabel lain di luar variabel yang diteliti. C. Koefisien determinasi jalur pada struktural 3. Koefisien determinasi jalur pada struktural 3 dengan menggunakan penghitungan matriks inverse, yaitu 1 0,756 0,815 0,756 1 0,825 0,815 0,825 1 dikali PY1 PY2 PY3 sama dengan 0,857 0,932 0,853. Lalu kita pindah ruaskan matriks order 3 kali 3 ke ruas sebelah kanan. Hasilnya menjadi PY1 PY2 PY3 sama dengan 1
0,756, 0,815, 0,756, 1, 0,825, 0,815, 0,825, 1 dipangkatkan min 1 dikali 0,857, 0,932, 0,853. PY1, PY2, PY3 kita inverskan, hasilnya menjadi 1/0,1003 dikali 0,3194 min 00836 min 01913 min 00836 min 03380 min 2,0282 min 0,1913 min 0,2089 4,2772 pangkat min 1 dikali 0,857 0,932 0,853. PY1, PY2, PY3 sama dengan 3,1844 0,8335 min 1,9073 min 0,8335 3,38480 min 2,0828 min 1,9073 min 2,0828 4,2722 dikali 0,57 0,932 0,853 hasilnya menjadi 0,325 0,629 0,068. Dari penghitungan di atas diperoleh hasil PY1 sama dengan 0,325, PY2 sama dengan 0,629, PY3 sama dengan 0,068. Koefisien determinan untuk jalur 3 adalah R123 kuadrat sama dengan R1Y dikali PY1 ditambah R2Y dikali PY2 ditambah R3Y dikali PY3 hasilnya menjadi 0,857 dikali 0,325 ditambah 0,932 dikali 0,629 ditambah 0,853 dikali 0,068 hasilnya menjadi 0,932. Sedangkan untuk mencari variabel residu yaitu epsilon 3 sama dengan 1 dikurangi R123 kuadrat dikali 100%. Epsilon 3 sama dengan 1 dikurangi 0,932 dikali 100%. Epsilon 3 sama dengan 0,077 dikali 100%. Hasilnya menjadi 7,70%. Angka 7,70% menunjukkan besarnya faktor lain dalam model di luar dari keempat variabel di atas. Dengan kata lain, variabilitas tingkat kemampuan manajerial, variabel kemampuan berkomunikasi, dan variabel gaya kepemimpinan yang dapat diterangkan melalui variabel kinerja guru sebesar 7,70, sedangkan pengaruh sebesar 92,70% disebabkan oleh variabel-variabel lain di luar variabel-variabel yang diteliti. Langkah ke-6 yaitu uji signifikasi koefisien dengan cara mencari harga T hitung pada masing-masing struktur jalur sebagai berikut. A. Harga T hitung pada struktur 1. Untuk jalur struktur 1 atau jalur P21 atau jalur X1 ke X2, kemampuan manajerial terhadap kemampuan berkomunikasi harga T hitung adalah T1 sama dengan P21 akar dari N dikurangi K dikurangi 1 dibagi akar dari 1 dikurangi P21 kuadrat. T1 sama dengan 0,756 akar dari 0,20 dikurangi 1 dikurangi 1 dibagi akar dari 1 dikurangi 0,756 kuadrat. Hasilnya adalah 4,900. B.
B. Harga T-hit pada struktur 2 1.B. Untuk jalur P31 atau jalur X1 ke X3 atau kemampuan manajerial terhadap gaya kepemimpinan, harga T-hit-nya adalah T1 sama dengan PCI per akar dari 1 dikurangi R312 D pangkat II dibagi N dikurangi K dikurangi 1. T1 sama dengan 0,447 dibagi akar dari 1 dikurangi 0,7669 dikali 2,334 dibagi 20 dikurangi 2 dikurangi 1. Hasilnya adalah 2,499. 2.P. Untuk jalur P32 atau jalur X2 ke X3 atau kemampuan berkomunikasi terhadap gaya kepemimpinan, harga T-hitungnya adalah T1 sama dengan PCI dibagi akar dari 1 dikurangi R312 D pangkat II dibagi N dikurangi K dikurangi 1. T1 sama dengan 0,488 dibagi akar dari 1 dikurangi 0,7669 dikali 2,334 dibagi 20 dikurangi 1 dikurangi 2. Hasilnya adalah 2,728. Selanjutnya adalah harga T-hitung pada struktur 3 1.C. Harga T-hitung jalur PY1 atau jalur X1 ke Y atau kemampuan manajerial terhadap kinerja guru, harga T-hitungnya adalah T4 sama dengan 0,325 dibagi akar dari 1 dikurangi R312 pangkat dikali D pangkat II dibagi N dikurangi K dikurangi 1. T1 nya adalah 0,325 dibagi akar dari 1 dikurangi 0,932 dikali 3,1844 dibagi 20 dikurangi 3 dikurangi 1. Hasilnya adalah 2,625. C. Harga T-hitungnya adalah jalur PY2 atau jalur X2 ke Y atau kemampuan berkomunikasi terhadap kinerja guru. Harga T-hitungnya adalah T4 sama dengan 0,629 dibagi akar dari 1 dikurangi R312 dikali D pangkat II dibagi N dikurangi K dikurangi 1. T1 sama dengan 0,629 dibagi akar dari 1 dikurangi 0,923 dikali 3,3840 dikurangi 2 dibagi 20 dikurangi 3 dikurangi 1. Hasilnya adalah 4,955. 3.C. Harga T-hitung jalur PY2 atau jalur X2 ke Y atau kemampuan berkomunikasi terhadap kinerja guru. Harga T-hitungnya adalah T4 sama dengan 0,068 dibagi akar dari 1 dikurangi R312 dikali D pangkat II dibagi N dikurangi K dikurangi 1. T1 sama dengan 0,068 dibagi akar dari 1 dikurangi 0,923 dikali 4,2722 dibagi 20 dikurangi 3 dikurangi 1. Hasilnya adalah 0,474. Langkah yang ketujuh yaitu mencari DK masing-masing struktur. Untuk P21 yaitu N dikurangi K dikurangi 1 sama dengan 20 dikurangi 1 dikurangi 1 sama dengan 18, sehingga T 0,05.218 sama dengan 2,101. B. Untuk P31 dan P32 adalah N dikurangi K dikurangi 1 sama dengan 20 dikurangi 2 dikurangi 1 sama dengan 17, sehingga 0,05 dibagi 17 sama dengan 2,110. Untuk PY1
PY2 dan PY3 adalah N dikurangi K dikurangi 1 sama dengan 20 dikurangi 3 dikurangi 1 sama dengan 16, sehingga T 0,05 dibagi 16 sama dengan 2,120. Langkah yang ke-8 yaitu menarik kesimpulan penelitian pada masing-masing jalur berdasarkan hipotesis, yaitu 1. Untuk P21 karena harga T hitungnya lebih besar daripada T tabel atau 4,900 lebih besar dari 2,101, maka H1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif secara langsung kemampuan manajerial terhadap kemampuan berkomunikasi. Yang kedua, untuk P31 karena harga T hitung lebih besar daripada T tabel atau 4,900 lebih besar dari 2,110, maka H1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif secara langsung kemampuan manajerial terhadap gaya kepemimpinan. Yang ketiga, untuk P32 karena harga T hitung lebih besar daripada T tabel atau 2,728 lebih besar dari 2,110, maka H0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif secara langsung kemampuan komunikasi terhadap gaya kepemimpinan. Yang nomor 4, untuk PY1 karena harga T hitung lebih besar dari T tabel atau 2,625 lebih besar dari 2,120, maka H0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif secara langsung kemampuan manajerial terhadap kinerja guru. Yang kelima, untuk PY2 karena harga T hitung lebih besar dari T tabel atau 4,955 lebih besar dari 2,120, maka H0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif secara langsung kemampuan berkomunikasi terhadap kinerja guru. Yang keenam, untuk PY3 karena harga T hitung lebih besar dari T tabel atau 0,474 kurang dari 2,120, maka H0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh positif secara langsung gaya kepemimpinan terhadap kinerja guru. Berdasarkan uji hipotesis dari seluruh struktur jalur, ringkasannya dapat dilihat tabel di bawah ini. Dari hasil uji hipotesis atas, terdapat satu jalur koefisien yang tidak signifikan, yaitu koefisien jalur X3 ke Y. Karena tidak signifikan pada jalur, maka koefisien PY3 perlu diperbaiki dengan cara mengeluarkan X3 dari model. Dengan demikian, hasil penghitungan pengujian hipotesis penelitian dapat digambarkan dengan mudah sebagai berikut. Silakan kalian amati model dari hipotesis penelitian. Berdasarkan hasil uji hipotesis dan gambar analisis jalur di atas, maka persamaan regresinya sebagai berikut. X1 sama dengan 0,447, X1, X2 sama dengan 0,7556 X2 ditambah 0,4285, X3 sama dengan 0,815 X1 sama dengan 0,233, Y sama dengan 0,325 X1 ditambah 0,629 X2 ditambah 0,077. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.